Assalamualaikum. Bertemu lagi di channel ini bersama Kang Dagol. Kita lanjutkan dongeng Raga Sukma di season yang pertama di episode ke-89. Di episode sebelumnya Kang Dagol menceritakan tentang Raden Tirta yang kecewa dan lagi membicarakan perasaannya ini kepada Ki Picung. Bagaimanakah cerita selengkapnya? Maka kasadayana cara ketan. Lalu apa rencana Anda, Raden? Aku memikirkan hal ini cukup dalam selama di perjalanan dan semenjak aku dengar dari Kang Jakasuma bahwa pusaka itu telah dimiliki oleh seseorang. Aku pikir kalau bukan olehku, maka orang lain pun tidak boleh ada yang memiliki pusaka itu. Saya kaget, sungguh kaget, Tuan, karena pemikiran itu tidak sesuci seperti biasanya Anda berpikir. Ya, Ki Picung, terkadang manusia itu memang tempat salah dan lupa. Aku sadar ini bukan diriku yang sebenarnya. Tapi entah mengapa, semenjak aku dengar pusaka itu berada bukan di kalangan kita, baik itu olehku ataupun mungkin Jakasuma atau siapa saja yang berada di pihak kita, mungkin perasaanku tidak akan seperti ini. Ini malah seorang anak muda yang tidak jelas siapa dia, apa pangkatnya, apa kemampuannya. Dilihat dari harta, dia hanya anak yang tidak punya harta. Dilihat dari kepangkatan, keturunan Raden, sepertinya dia orang biasa-biasa saja. Dari kemampuan pun, bisa apa seorang anak muda dalam hal kanuragan ataupun kebatinan atau kemampuan yang lainnya. Raden, jangan seperti itu, Raden. Bukankah Anda tahu di atas langit masih ada langit? Sehebat apapun kita, masih ada orang yang lebih hebat daripada kita. Dan sekaya apapun kita, masih ada orang yang lebih kaya. Bahkan seterhormat apapun seorang manusia, masih ada yang paling lebih terhormat. Raden, saya berpesan, jangan Raden terbawa suasana. Istilahnya, ulah kabawa kusaka bakaba. Jaga hati Aden, jangan sampai terburu nafsu, Den. Tidak, Ki Picung. Sudah kukatakan tadi, kamu apakah akan berpihak kepadaku? Atau memang kamu akan seperti ini? Tidak, Raden. Kalau hal yang seperti ini, saya adalah seorang istilahnya bawahan Aden. Jadi apa yang Aden pikirkan, silakan Aden putuskan. Hamba hanya memberikan saran saja dan pertimbangan, tidak perlu. Raden Tirta kembali berkata, aku sudah memikirkannya dalam-dalam, dan aku sudah memikirkan apa baiknya dan apa buruknya. Tapi ingat, Ki Picung, yang engkau harus lakukan hanyalah memisahkan pusaka itu dari anak itu. Lalu kamu tidak perlu, istilahnya kalau sudah berpisah, tidak perlu melakukan hal-hal apa lagi. Tapi kalau memang sulit, kamu bisa melakukan apapun yang kamu bisa. Yang penting anak tersebut terpisah dari pusaka itu. Aku benar-benar ingin memiliki pusaka itu. Aku benar-benar ingin mengalahkan pedang Mustika Naga dengan pusaka sayap Garuda itu. Kalau memang seperti itu, silakan. Bagaimana rencana Aden selanjutnya?
Saya hanya nurut saja apa yang diperintahkan Raden. Kemudian Raden Tirta melanjutkan perkataannya. Begini, Ki Picung, rencana ini jangan sampai ada yang tahu. Gunakan teknik tentara atau tentara demit bagaimanapun caranya. Jangan sampai Jakasuma mengetahui yang kita lakukan, atau bahkan siapapun. Ini adalah rahasia antara kamu dan aku saja. Sebenarnya ini cukup sulit, Den. Untuk Jakasuma mungkin bisa saya tutupi, tapi untuk Ki Jaladri saya agak sulit, Den. Hal itu sudah saya pikirkan. Ki Jaladri sudah saya tugaskan ke tempat yang jauh, jadi tidak akan bisa mengawasi gerakan kamu berada di mendekati Bojong Salak ataupun anak muda itu. Intinya, rencana ini harus berhasil, dan aku tidak mau kalaupun kamu tidak sanggup memisahkannya. Biarkanlah pusaka itu ditelan atau tidak ada sekalipun, tidak apa-apa. Lebih baik tidak ada pusaka itu daripada aku tidak bisa memilikinya. Kalau begitu, saya terima saja apa yang ditugaskan Aden kepada saya, kata Ki Picung. Selanjutnya, apalagi rencana Aden? Ya, terima kasih Ki Picung. Selanjutnya, mau tidak mau, keadaan di Kadipaten Sunda Kalapa sebenarnya ada dua hal yang saya sangat terbawa perasaan. Yang pertama, ini merubah peta politik saya, pergerakan saya dalam meninggikan nama kerajaan Pandunagara. Karena mau tidak mau, ketika ada kekuatan asing, apalagi dari Bangla Negara yang dari jauh-jauh sana sampai ke Tatar Nusantara ini, ke daratan Nusantara ini, ke pulau-pulau Nusantara ini, pasti akan merubah peta perpolitikan di negara-negara kita. Walau invasi ataupun pergerakan memersatukan Nusantara dari Sanganagara setelah Patih Gajah Ireng dinonaktifkan dari Mahapatihnya, saya dengar dia sedang menempuh kebataraan ataupun penyucian diri karena memang usianya telah lanjut. Jadi rencana pemersatuan Nusantara ini tidak tahu apakah akan dilanjutkan ataukah berhenti, atau memang tidak akan pernah ada lagi. Cukup sampai di sini saja. Atau seperti apa, itu belum saya lihat. Yang pasti adalah dari Sanganagara untuk saat ini belum melanjutkan pemersatuan Nusantara kembali. Hal ini menjadi sinyal yang baik, menjadi berita yang baik untuk kita, terutama saya, dalam mengharumkan nama Pandunagara ke seluruh Nusantara, bahkan ke seluruh Marcapada, akan lebih mudah lagi melalui jalur perdagangan, teknologi, pengetahuan, agama, dan lain-lain. Jadi untuk hambatan dari Sanganagara, singkatnya, bisa untuk saat ini tidak perlu kita tanggapi secara serius. Hanya saja apa yang dilakukan Adipati Sunda Kalapa yang menikahkan dengan putrinya ini yang perlu kita pikirkan. Ditambah lagi, aku sangat kecewa. Mengapa gadis yang aku rasa aku mulai tertarik kepadanya, justru dia yang menjadi yang akan dinikahkan dengan putranya Mahapatih dari Bangla Negara. Kalau begitu, jadi ini urusan pribadi dan tercampur dengan urusan politik, Tuan. Aku tidak bisa membedakannya. Yang jelas,
perkara ini menjadikan pergerakan saya terutama menjadi terhambat. Karena mau tidak mau akan ada kerjasama yang lebih intens lagi dengan Bangla Negara, dengan Kekadipatenan di Sunda Kelapa. Dan kita tahu bahwa Kadipaten Sunda Kelapa walaupun masih dalam jajahan Pandu Negara, tetap saja memiliki kekuasaan yang mandiri, pemerintahan yang mandiri, walaupun dalam pengawasan dan tetap dalam perlindungan Sunda Kelapa. Ditambah lagi memang Pandu Negara memiliki hubungan yang baik dengan Bangla Negara ini. Ya tentu Tuan. Kita juga sudah tahu pergerakan Sanga Negara yang tidak sampai bisa menguasai Pandu Negara adalah karena memang kekuatan Pandu Negara ditambah juga dengan bersatunya atau kerjasamanya antara Pandu Negara dan Bangla Negara. Ya, memang seperti itu. Itu pun kamu sudah tahu kan. Lalu, apakah yang akan Raden lakukan? Begini Ki Picung. Mau tidak mau aku harus meminta saran kepada Kakanda Maharaja Pandu Negara. Siapa lagi kalau Raden Arya Kusuma, kakak pertamaku. Namun sebelum itu aku mau pergi ke Gunung Luhur sana. Aku akan menemui Baginda Pandu Jaya ataupun ayahku yang sekarang juga lagi menjalani kebataraan ataupun penyucian diri karena memang usianya yang sudah lanjut dan ingin menenangkan dari berbagai hal hiruk pikuk duniawi, perpolitikan dan kenegaraan. Ya tentu Raden. Kalau memang Raden mau bertemu dengan Maharaja Pandu Jaya, Pandu Negara yang sekarang memang sedang berada di Gunung Luhur, saya ingin menyampaikan salam hormat saya, karena Raden juga sudah tahu berkat kebijaksanaan beliau, saya bukan hanya dibebaskan dari hukuman karena dosa-dosa saya terhadap Pandu Negara, tapi malah saya menjadi orang kepercayaan beliau, bahkan ditugaskan untuk membantu Raden dalam berbagai kegiatan yang Raden lakukan. Ya, itu jelas. Karena memang beliau sangat bijaksana. Oleh karena itu, tapi aku hanya akan membicarakan hal-hal yang menyangkut negara. Untuk hal-hal yang sifatnya pusaka ini cukup antara aku dan kamu saja yang tadi direncanakan. Jadi kamu lakukan tugas kamu dan aku akan melakukan apa yang akan aku lakukan. Baiklah Raden, baik. Saya akan menuruti apa yang Raden perintahkan. Terima kasih, Ki Picung. Kemudian selanjutnya tidak diceritakan apa yang diobrolkan berikutnya atau dibicarakan. Tidak lama kemudian Raden Tirta kembali keluar dari gubuk yang berada di kawasan Gunung Singgur di hutan lebat itu. Kemudian terlihat dia kembali mengendarai kudanya dan memacu pacuan kudanya begitu cepat menuju ke arah menjauh dari gubuk tersebut. Diceritakan Ki Picung, terlihat dua orang anggota Ki Picung yang sedari tadi duduk di teras gubuk. Karena memang dari tadi pun mereka berdua memperhatikan apa yang diobrolkan oleh Ki Picung dan Raden Tirta. Dan keberadaan mereka berdua pun seolah-olah tidak dilarang
karena memang masih dalam satu keanggotaan pasukannya Ki Picung. Lain boy, dipikir-pikir mah Ari Raden kenapa seperti itu ya? Panjang-panjang amat berpikirnya sampai kemana-mana itu. Padahal masalah cewek mah udah aja jangan dibahas menjadi masalah negara ya. Kan dia mah pejabat. Bukan gitu dong. Kan kalau masalah hati mah hati. Tidak bisa dipisahkan, tidak bisa diobati begitu saja. Perasaan mah perasaan. Kalau dalam bahasa Sunda mah hate mah hate. Dipapaler-papaler oge hese. Kalau sudah cinta melekat, wah, katanya kalau dalam bahasa anak muda sekarang, tai ayam pun katanya rasa tomat katanya. Tai ayam. Emang tai ayam rasanya seperti apa sih? Saya jadi nggak tahu. Saya juga tidak tahu. Kata ini anak muda, tai ayam pun rasa. Tadi tomat katanya, manis mungkin. Oh, emang kamu sudah merasakannya? Enggak. Buat apa gak ada kerjaan? Mau merasakan tai ayam. Makanan juga masih banyak. Tapi dipikir-pikir benar juga tadi kata Ki Picung. Setinggi-tingginya gunung, ada yang lebih tinggi lagi. Coba, apa? Coba, setinggi-tingginya gunung, ada yang lebih tinggi lagi. Apa coba? Kalau menurut saya mah tidak ada lagi. Ayo, itu tidak ada lagi. Itu apa maksudnya? Iya, tidak ada lagi. Kalau setinggi-tingginya gunung mah tidak ada lagi. Maksudnya apa? Kamu ini? Ya kan kalau ada gunung yang paling tinggi, ya udah tidak ada lagi sesuatu lagi di atas gunung tersebut. Ya tidak ada lagi. Kamu mah. Iya maksudnya memang kalau dalam gunung mah tidak ada lagi ini. Apa-apaan sih kamu? Boy, maksudnya adalah memang tidak ada yang meninggi gunung di gunung yang paling tinggi, tapi masih ada sesuatu yang lebih tinggi lagi. Kalau begitu apa coba? Ya sepertinya awan gitu, langit gitu, apa kek? Kamu ini, kamu mau diajarkan ngobrol teh, gak seru ah. Kalau yang saya ya dengar mah bukan setinggi-tingginya gunung. Kalau memang tingginya gunung tadi memang tidak ada yang meninggi, yang lebih tinggi daripada gunung yaitu langit. Coba kalau saya ini setinggi-tingginya langit, apa coba yang lebih tinggi lagi? Nah itu baru jawabannya tidak ada, benar gak? Nah itu baru berarti setinggi-tinggi langit tidak ada lagi kecuali langit itu sendiri. Nah sepengetahuan saya mau tidak ada lagi sesuatu setelah adanya langit. Yang benar kamu, ada yang tingginya. Coba apa? Yang menciptakan langit lebih tinggi. Emang yang menciptakan langit memiliki tempat? Kalau saya dengar-dengar mah dari resi-resi ataupun guru-guru yang mengatakan, nah, Sang Maha Pencipta mah tidak memiliki tempat. Dia menguasai tempat, tapi tidak memiliki tempat. Tidak jelas tempatnya. Ya kalau begitu, maka kalau nggak jelas tempatnya, kenapa tuh kita beribadah harus di tempat tertentu? Ya juga ya. Tapi ada yang lagi mengatakan itu mah ketentuannya, karena tempat itu hanya ketentuan ketika beribadah harus di tempat-tempat tertentu. Aduh, ya juga sih ya. Tapi ada yang menjelaskan juga kalau memang Sang Hyang Widi, Sang Maha Pencipta itu tidak memiliki tempat. Nah, kita ketika berjalan pun, ketika tidur pun tidak kenal tempat, bisa tetap berhubungan dengan Tuhan kita, dengan Sang Hyang Widi, Sang Maha Tunggal. Wah, dalam juga kamu ini. Masalah pengetahuan seperti ini. Maksudnya seperti apa sih? Coba dipikirkan. Kan Tuhan itu yang maha menguasai tempat. Berarti setiap tempat bisa dikuasai oleh Tuhan. Artinya Tuhan yang memiliki wewenang di dalamnya. Namun
tidak menempati satu tempat saja, tapi menguasainya. Ya, kalau masalah penjelasan seperti ini mah saya tidak bisa menjelaskannya. Yang harus kita pikirkan mah bagaimana kita beribadah kepada Tuhan, menghamba kepada Tuhan. Dalam artian memang dalam hal-hal tertentu kita mau memuji, sembahyang kepada Tuhan itu ada ketentuannya, harus di tempat-tempat tertentu. Tapi yang lebih penting mah ini kalau menurut resi-resi dan orang tua dulu yang mengajarkan kepada saya bahwa kita bisa beribadah kapanpun dan dimanapun. Namun ketika kita beribadah ataupun menghamba kepada Tuhan, misalnya ketika kita melihat ada benda milik orang lain, benda itu berharga, nah kita harus berhubungan dengan Tuhan. Tanyakan dalam hati kita kepada Tuhan, wahai Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Coba ketika kamu menemukan benda berharga, kemudian ketemu oleh kamu, apa yang akan kamu lakukan? Kalau saya mah ambil saja, orangnya juga nggak tahu punya siapa. Nah itu dia. Kita mah kan harus diajarkan jujur oleh orang tua kita. Kalau menemukan benda berharga milik orang lain, ya pertama kita harus mengamankannya, bukan untuk memilikinya. Kemudian mengumumkannya kepada orang-orang, takut-takut ada yang memilikinya. Kalaupun memang sampai, kalau dalam bahasa kita mah nista maja utama, sudah 3 hari berturut-turut tidak ada yang mengakuinya, maka si harta tersebut kita serahkan kepada pemerintah ataupun tokoh agama untuk bisa diamankan, bukan digunakan, diamankan. Karena tidak tahu, mungkin ada orang yang memang mencari-cari benda berharga tersebut. Oh, tidak sangka kamu, Boy, kamu bisa ngebahas seperti itu. Tapi yang aku lihat, kamu kalau makan tidak berdoa dulu. Kemudian kalau minum juga kamu sambil berdiri. Kadang-kadang makan juga dengan sambil tangan kiri. Jangan kerdil. Jangan bisa dikotak-kotakan. Masih sebagaimana yang diceritakan oleh resi-resi dan guru-guru yang saya dengar, atau dari orang-orang tua yang memberikan petuah dan nasihat kepada saya. Ibadah itu bukan hanya sekedar makan, bukan sekedar ya dengan makan dengan tangan kanan atau harus sambil duduk. Bukan hanya sekedar beribadah ritual saja, seperti ketika kita sembahyang di suatu tempat dengan cara-cara tertentu. Bukan hanya hal tersebut saja, tapi yang paling penting adalah nilai ibadah itu selalu kita bawa. Nilai ketuhanan itu selalu kita aplikasikan. Mohon aplikasi sih ya. Maksudnya kita praktekanlah. Memang kan saya banyak ngobrol-ngobrol dengan para wiku yang ngomongnya tinggi-tinggi, jadi katanya untuk mempraktekkan, susah ya, mempraktekkan itu, nah kata gantinya itu dengan mengaplikasikan. Hebat gak bahasanya? Iya, kamu tinggal di hutan seperti ini bisa tahu bahasa-bahasa wiku-wiku atau orang-orang terpelajar. Intinya seperti inilah. Nilai ketuhanan, nilai agama, nilai-nilai ibadah itu yang paling penting juga. Bukan berarti praktek ibadah bagaimana cara kita berhubungan dengan Tuhan itu diabaikan. Maksudnya adalah setelah ibadah, setelah kita sembahyang, kita bawa nilai sembahyang itu ke dalam kehidupan kita. Keterangan-keterangan agama bukan hanya jadi pengetahuan, tapi harus diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitupun tentang wasiat-wasiat Tuhan, ayat-ayat Tuhan, ataupun kalam-kalam Tuhan
yang disampaikan melalui pembelajarannya melalui kitab atau utusan-utusannya itu juga harus kita amalkan, bukan hanya kita mengagung-agungkannya saja. Ingat, mengagungkan saja tapi tidak dipraktekkan. Maksudnya adalah mengagungkannya harus, sembahyangnya tetap harus, mempelajari agamanya tetap dilakukan, tapi tidak cukup itu, harus juga diamalkan. Nilai-nilainya kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari, gitu maksudnya. Sedang apa kalian berdua ini? Ngobrolin tentang apa? Kipicung ini lagi ngobrol sama ngobrol biasa aja tentang Bang barusan membahas tentang Raden Tirta. Rupanya Kipicung tertarik dengan obrolan mereka berdua setelah mengantarkan Raden Tirta. Memangnya kalian sedang membicarakan hal apa? Tidak. Ini mah kita menanggapinya harus seperti apa? Tadi dong? Apa tadi katanya urusan pribadi sama jangan sampai menjadi urusan negara ya? Ya itu jadi kemana-mana ngobrolnya sama si Bu Ei mah. Sudahlah. Memang ada rencana yang harus kita lakukan. Begini rencananya. Tapi sebelumnya tolong panggilkan dulu anggota-anggota yang lainnya. Anggota yang berada di tempat ini ada berapa orang? Kalau yang saya tahu kita bertiga, kemudian ditambah lagi ada 4 atau 5 ya dong. Yang saya tahu mah 5 lah. Ya sudah, kalau begitu suruh kita berkumpul. Kita harus melakukan ada perintah, ada pekerjaan yang dititahkan kepada kita dari Raden Tirta. Ya kalau begitu kita panggil dong, ayo. Kamu ke sebelah sana, saya ke sebelah sini. Oh ya udah. Selanjutnya anggota Kipicung yang bernama, katanya si Bu Ei sama si Dudung ya. Ini mohon maaf nih kalau salah pengucapannya. menyebar untuk mencari anggota ataupun memanggil anggota-anggota yang lainnya. Hanya sebentar saja mereka berpisah karena cukup memberikan tanda, dan seluruh anggota pun sudah berkumpul dan berada di sekitaran gubuk ataupun pondok tersebut. Selanjutnya Kipicung menyampaikan perintah Raden Tirta. Begini, ada perintah. Secara umum, kalian pun sudah tahu ada seorang anak muda yang katanya, dan aku menyaksikan sendiri bahwa dia sedang bisa memegang dan memiliki pusaka sayap Garuda. Aku jamin anak ini memang benar-benar memiliki pusaka sayap Garuda. Titah Raden Tirta adalah kita harus mengamankan anak muda tersebut. Tidak untuk dipateni, hanya saja diamankan. Jangan sampai berada di tempat yang salah. Dan ada yang unik, ada yang menarik. Perintah Raden Tirta adalah anak tersebut tidak boleh ada yang berhubungan dengan dia lagi. Maksudnya gimana? Jelaskan saja, Kipicung. Maksudnya, kita harus memisahkannya dari semua orang. Boleh dibilang diasingkan. Kita harus mengasingkannya dari hingar-bingar atau keramaian dunia. Apakah maksudnya dipateni? Tidak dipateni. Tidak untuk dipateni, hanya saja kita bisa mengasingkannya ke suatu pulau ataupun tempat yang tidak ada orang di sana. Dan kita harus berkata kepada dia bahwa dia tidak boleh berhubungan dengan manusia yang lainnya. Kalau memang dia ingin selamat, itu saja.
Waktunya waktunya sudah cukup. Tidak terasa ya. Tidak terasa oleh Kang Dagol. Bagaimana para pendengar ataupun yang menyaksikan video ini? Apakah juga tidak terasa waktu sudah berlalu? Semoga saja terhibur, itu intinya dari Kang Dagol. Like, komen, dan subscribe-nya di Antosku Kang Dagol. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Wilujeng patepang deui permio.